Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadai oleh akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7, kemudian dinamai dan dicukur rambutnya. Hadis itu diriwayatkan pula oleh Ahmad, para penyusun sunnah, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Dalam keterangan lain dikatakan Yuda bukan Yusama. Riwayat ini lebih menegaskan dan memelihara. Wallahu alam. Firman Allah yang memberitahukan ihwal ibu Maryam yang berdoa, sesungguhnya aku memperlindungkan dia dan keturunannya kepadamu dari kejahatan setan yang terkutuk. Yakni, aku memperlindungkan Maryam dan keturunannya. Maksudnya ialah Maryam dan putranya Isa. Maka Allah memperkenankan doanya itu. Sebagaimana Abdur Razak meriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tiada bayi yang dilahirkan melainkan ia diusap oleh setan tatkala ia dilahirkan sehingga si bayi pun menangis dengan keras, kecuali Maryam dan bayinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, jika kamu mau, maka bacalah, sesungguhnya aku memperlindungkan dia dan keturunannya kepadamu dari kejahatan setan yang terkutuk. Maka Tuhannya menerimanya, sebagai nazar, dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ayat 37. Tuhan kita yang Maha Tinggi memberitahukan bahwa Dia menerima Maryam sebagai orang yang dinazarkan dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dengan cara menyertakannya bersama hamba-hambanya yang saleh sehingga Maryam dapat belajar ilmu pengetahuan, kebaikan, dan agama dari mereka. Oleh karena itu, Dia berfirman, dan menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Maksudnya, menjadikan Zakaria sebagai orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Allah menjadikan Zakaria sebagai penanggung tiada lain demi kebahagiaannya dan supaya Maryam dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dari Zakaria, sebab Zakaria merupakan suami dari saudara perempuan Maryam, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam kitab Sahih. Ternyata Yahya dan Isa itu saudara sepupu. Kemudian Allah memberitahukan keutamaan dan ketekunannya dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, dan yang lainnya mengatakan, Zakaria menemukan di dekat Maryam buah-buahan musim hujan pada musim kemarau dan menemukan buah musim kemarau pada musim hujan. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rezeki ialah suhuf yang mengandung ilmu pengetahuan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Namun, pendapat pertama lebih sahih. Penggalan ini menunjukkan karomah para wali. Di dalam sunnah terdapat banyak keterangan mengenai karomah ini. Tatkala Zakaria melihat rezeki itu di dekat Maryam, maka Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini? Yakni, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah menganugerahkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, ayat 38. Kemudian malaikat, Jibril, memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran, seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimah dari Allah, menjadi panutan, menahan diri, dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh, ayat 39. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul? Berfirman Allah,
Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 40. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Ayat 41. Setelah Zakaria melihat bahwa Allah menganugerahkan rezeki kepada Maryam berupa buah musim kemarau pada waktu musim hujan dan buah musim hujan pada musim kemarau, maka dirinya pun merindukan kehadiran seorang anak, walaupun dia sudah tua renta dan tulang-tulangnya sudah melemah serta rambutnya diselimuti uban. Dan istrinya pun sudah tua lagi mandul. Maka dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang memelas. Dia berkata, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, yakni anak yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah Ta'ala berfirman, kemudian malaikat memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, yakni malaikat menghitabinya dan memperdengarkan kepadanya ketika dia sholat di mihrab peribadatannya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan perkara menggembirakan yang disampaikan oleh malaikat, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan Yahya, yakni dengan kelahiran seorang anak yang keluar dari sulbimu dan diberi nama Yahya. Yang membenarkan kalimat Allah, yakni yang membenarkan Isa putra Maryam, karena Yahyalah orang yang pertama kali membenarkan Isa, mengikuti sunnah dan jalannya. Firman Allah, sebagai panutan, yakni panutan dalam hal ilmu pengetahuan, kesabaran, ibadah, dan akhlak. Firman Allah, sebagai orang yang menjaga diri, mengandung beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia tidak mampu menggauli wanita, atau tidak bisa mengeluarkan air, atau zakarnya seperti rumbai kain kotoran. Al-Qadiyat mengatakan dalam tafsirnya As-Syifa. Ketahuilah bahwa pujian Allah terhadap Yahya bahwa dia sebagai Hasyura tidaklah sebagaimana dikatakan orang. Bahkan pendapat seperti itu ditolak oleh mufassirin yang cerdik dan para ulama yang kritis yang mengatakan bahwa penafsiran demikian merupakan suatu kekurangan dan aib serta tidak layak bagi para nabi. Jadi, yang dimaksud Hasyura ialah terpelihara dari dosa, seolah-olah Yahya itu dipagari dari dosa. Ketidakmampuan untuk kawin merupakan kekurangan. Sedangkan termasuk keutamaan ialah adanya kemampuan tersebut, namun Yahya menolaknya, baik karena kejuhudannya seperti yang dilakukan Isa maupun karena dia diberi kemampuan oleh Allah untuk menolaknya. Jika kemampuan menikah itu berada pada orang yang sanggup untuk melakukannya, dapat melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, namun hal itu tidak melalaikan ibadah kepada Tuhannya, maka yang demikian merupakan derajat yang tinggi. Itu merupakan derajat Nabi kita. Beliau tidak dilalaikan oleh banyaknya istri dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya, bahkan semakin meningkatkan intensitasnya sebab beliau dapat menjaga mereka, memenuhi kewajiban terhadap mereka, memberi nafkah mereka, serta memberi mereka petunjuk. Bahkan ditegaskan bahwa istri bukan merupakan perolehan dunianya, meskipun ia merupakan perolehan dunia bagi orang lain. Beliau bersabda, Allah membuat aku mencintai sebagian duniamu. Demikianlah kata-katanya, sedangkan maksudnya ialah beliau memuji Yahya sebagai orang yang terpelihara. Hal ini bukan karena dia tidak dapat menggauli wanita, namun maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi dan yang lainnya, yaitu bahwa Yahya dimaksum dari melakukan perbuatan maksiat dan hal-hal kotor. Kemaksuman itu tidak menolak kemungkinan dia menikah dengan wanita secara halal, mencumbuinya, serta mengilanya, bahkan mungkin saja dia dapat melahirkan keturunan, sebagaimana hal ini dapat dipahami dari doa Zakaria terdahulu, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Seolah-olah Zakaria berkata, seorang anak yang memiliki keturunan, penerus, dan pengganti. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, sebagai nabi dari keturunan orang-orang yang saleh.
Ini merupakan berita kedua yang menggembirakan, yaitu keberadaan Yahya sebagai nabi, setelah kegembiraan pertama berupa kelahiran Yahya. Berita kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama, sebagaimana firman Allah kepada ibu Musa, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Surat Al-Qasas, ayat 7, setelah Zakaria meyakini kebenaran berita gembira ini, maka dia merasa takjub akan adanya anak pada usia tua. Zakaria berkata, "Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku sudah tua dan istriku mandul?" Malaikat berkata, "Demikianlah, Allah melakukan apa yang dikehendakinya." Maksudnya, demikianlah urusan Allah itu maha besar sehingga tidak ada satu perkara pun yang melemahkannya. Zakaria berkata, "Tuhanku, berikanlah padaku suatu tanda yang menunjukkan keberadaan anak dari diriku." Dia berfirman, "Tanda bagimu ialah kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Kamu tidak dapat berbicara padahal sehat walafiat." Kemudian Allah menyuruhnya supaya banyak berzikir, bertakbir, dan bertasbih berkaitan dengan berita gembira ini. Maka Allah berfirman, "Berzikirlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada petang dan pagi hari." Nanti akan dikemukakan segi lain sebagai perluasan atas penafsiran ini, yaitu pada awal surat Maryam, insya Allah. Dan, ingatlah, ketika malaikat, Jibril, berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas seluruh wanita di dunia." Ayat 42. "Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Ayat 43. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan pena, untuk mengundi, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ayat 44. Allah memberitahukan ungkapan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam binti Imran ihwal perintah Allah yang diberikan kepada malaikat, yaitu Allah telah memilih Maryam, karena dia banyak beribadah dan karena kesuciannya dari berbagai macam kotoran dan was-was. Dan untuk selanjutnya Allah memilih Maryam atas wanita sejagat, karena kemuliaannya. Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, Maryam binti Imran ialah wanita yang paling baik pada zamannya, dan Khadijah binti Khuwailid adalah wanita paling baik pada zamannya." Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian dikemukakan dalam Sahihain. Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, "Cukuplah bagimu 4 wanita mulia sejagat, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun." Hadis Tirmidzi. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Laki-laki yang mencapai kesempurnaan itu banyak. Sedangkan kaum wanita yang mencapai kesempurnaan hanyalah Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun." Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, kecuali Abu Daud, dari berbagai jalan dari Syubah. Dalam lafal Bukhari dikatakan, kaum laki-laki yang mencapai kesempurnaan itu banyak. Sedangkan wanita yang mencapai kesempurnaan hanyalah Asyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Adapun keunggulan Aisyah atas wanita lainnya adalah seperti keunggulan roti kuah atas makanan lainnya. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal malaikat yang menyuruh Maryam supaya dia banyak beribadah, berlaku khusyuk, ruku, sujud, dan membiasakan berperilaku selaras dengan apa yang dikehendaki Allah berupa perkara yang telah ditetapkan dan diputuskan Allah. Perkara yang mengandung ujian baginya serta ketinggian di dunia dan di akhirat lantaran apa yang diperlihatkan oleh kekuasaan Allah yang besar berupa penciptaan seorang anak tanpa seorang ayah.
Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu, bersujudlah, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Al-Qunut artinya, taat dengan khusyuk. Mujahid berkata, Maryam mendirikan sholat hingga kedua kakinya bengkak-bengkak. Al-Qunut artinya, lamanya ruku dalam sholat, sujud dan rukulah kamu bersama orang-orang yang sujud. Yakni, jadilah kamu sebagai bagian dari mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, setelah dia memperlihatkan kepadanya suatu persoalan yang jelas, yang demikian itu merupakan bagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yakni yang kami kisahkan kepadamu, padahal kamu tidak hadir di hadapan mereka, artinya kamu, hai Muhammad, tidak berada di sisi mereka, lalu kamu dapat memberitahukan ihwal mereka. Bahkan Allah memperlihatkan hal itu kepadamu, seolah-olah kamu hadir dan menyaksikan persoalan yang terjadi pada mereka tatkala mereka mengundi masalah Maryam, siapakah di antara mereka yang akan menanggungnya. Hal itu lantaran mereka tergiur pada upahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, maka berangkatlah ibu Maryam membawa Maryam dalam gendongan kain menuju Bani Al-Kahin bin Harun, saudara Musa. Ikrimah berkata, pada masa itu, mereka menetap di pinggir Baitul Maqdis seperti tempat yang menjadi penghalang Ka'bah. Ibu Maryam berkata kepada mereka, ambillah bayi yang telah dinasarkan ini. Sesungguhnya aku telah menasarkannya sebagai orang yang berkhidmat, sedang dia wanita, dan orang yang tidak boleh masuk gereja. Aku pun tidak akan membawanya pulang ke rumahku. Mereka berkata, bayi ini adalah putri imam kita, Imran adalah orang yang mengimami mereka dalam sholat, dan pemilik persembahan kita. Zakaria berkata, berikanlah bayi itu kepadaku karena bibinya adalah istriku. Mereka berkata, kami merasa tidak enak sebab dia putra imam kami. Kemudian mereka mengundi dengan pena-pena yang biasa mereka gunakan untuk menulis Taurat. Dan Zakaria berhasil mendapatkan undian sehingga dialah yang menanggung Maryam. Di samping itu, Zakaria pun merupakan orang yang paling tua di antara mereka, sebagai pemuka, ulama, imam, dan nabi mereka. Semoga salawat Allah dilimpahkan kepada nabi kita dan kepada Zakaria, serta kepada para nabi lainnya. Ingatlah, ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat serta termasuk orang-orang yang didekatkan, ayat 45. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk di antara orang-orang yang saleh, ayat 46. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman, dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia, ayat 47. Ini merupakan berita gembira dari Allah untuk Maryam, yaitu dia akan mengadakan anak dari diri Maryam yang mengandung persoalan yang besar. Allah berfirman, dan ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat darinya, yakni dengan seorang anak yang diwujudkan oleh kalimat Allah, berupa firman, jadilah. Ini pun merupakan tafsiran atas firman Allah, yang membenarkan kalimat Allah, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama seperti telah dijelaskan. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, sebagai nisbah kepada ibunya disebabkan dia tidak mempunyai ayah. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat serta termasuk orang-orang yang didekatkan. Maksudnya, ia memiliki karisma dan kedudukan di sisi Allah dalam kehidupan dunia melalui syariat, peraturan agama yang diwahyukan kepadanya, pemberian Alkitab, dan hal lainnya yang dianugerahkan Allah. Dan di akhirat, ia akan memberi syafaat, di sisi Allah, kepada orang yang diizinkannya untuk diberi syafaat sehingga para rasul,
Asmi menerima keteladanan dari Isa dan berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, yakni dia mengajak untuk menyembah Allah yang Esa tanpa ada sekutu baginya, ketika dia masih bayi. Hal itu merupakan mukjizat dan tanda kebesaran. Berbicara pula ketika masa dewasa tatkala diberi wahyu. Serta ia termasuk orang-orang yang saleh dalam perbuatan dan perkataannya. Dia memiliki pengetahuan yang sahih dan amal yang saleh. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, hanya ada 3 orang yang dapat berbicara ketika dalam buayan Isa, anak pada masa Juraij, dan anak lainnya. Setelah Maryam mendengar berita gembira itu, maka Maryam berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maksudnya, bagaimana mungkin anak itu terdapat padaku, padahal aku tak bersuami, bahkan kawin pun tak berniat. Malaikat berkata kepadanya, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yakni, demikianlah perkara Allah yang besar. Tak ada satu perkara pun yang dapat melemahkannya. Karenanya, Dia berfirman, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Di sini Allah tidak mengatakan yaf'alu seperti yang digunakannya dalam kisah Zakaria, namun memakai kata yahluku ma'ayasya'a supaya tak ada keraguan bagi para pendebat. Hal itu dikuatkan dengan firman-Nya, jika Allah berkehendak untuk memutuskan suatu perkara, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Tak ada satu hal pun yang mangkir, namun ia ada begitu selesai perintah. Hal ini seperti firman Allah, dan perintah kami itu tidak lain kecuali seperti kedipan mata. Yakni, kami hanya memerintah 1 kali, tidak ada yang 2 kali, dan kejadiannya pun secepat kedipan mata. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil, ayat 48. Dan, sebagai Rasul bagi Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta bawaan dan penyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagi kamu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Ayat 49. Dan, aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan bagimu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 50. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus, ayat 51. Allah Ta'ala memberitahukan kesempurnaan berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam berupa kehadiran Isa, yaitu, sesungguhnya Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah. Menurut zahir ayat, yang dimaksud dengan Alkitab ialah tulisan. Yang dimaksud hikmah ialah sebagaimana telah ditafsirkan terdahulu dalam surat Al-Baqarah. Dan Taurat, yakni kitab yang diturunkan kepada Musa, dan Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Isa. Isa hafal kitab ini dan itu. Firman Allah, dan sebagai Rasul bagi Bani Israel, sedang Dia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu bahwa aku akan membuat untukmu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya sehingga ia menjadi seekor burung atas izin Allah. Isa menciptakan sebentuk burung dari tanah, meniupnya, kemudian burung benar-benar bisa terbang dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Aku menyembuhkan buta bawaan, yakni orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Hal ini merupakan mukjizat yang sangat hebat dan sangat ditentang.
dan penyakit kusta. Aku dapat menghidupkan mayat dengan izin Allah. Banyak ulama yang mengatakan, Allah mengutus setiap nabi dengan membawa mukjizat yang selaras dengan umatnya. Zaman Musa didominasi oleh sihir, maka tongkat Musa pun mampu melahap ular-ular mereka yang tiada lain hanyalah tali dan tongkat. Pada zaman Isa didominasi oleh kedokteran, maka Isa datang kepada mereka membawa sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan, yaitu menghidupkan orang mati, menyembuhkan buta bawaan, dan kusta. Demikian pula Muhammad. Dia diutus pada saat manusia terampil berbahasa dan berelokuensi. Maka dia datang kepada mereka dengan membawa kitab dari Allah Azza wa Jalla. Jika manusia dan jin bersatu untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan pernah mampu, walaupun mereka bekerja sama. Firman Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sekarang dan besok. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, untuk membenarkan apa yang kubawa kepadamu, jika kamu sungguh-sungguh beriman dan membenarkan Taurat yang ada sebelumku, yang telah ditetapkan dan dikokohkan, serta untuk menghalalkan bagimu beberapa makanan yang telah diharamkan kepadamu. Penggalan ini menunjukkan bahwa Isa menasah, artinya menafsirkan, beberapa syariat, peraturan agama kitab Taurat. Inilah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada mengenai hal itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yakni membawa alasan yang menunjukkan atas kebenaran apa yang kukatakan kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Yakni, aku dan kamu adalah sama dalam hal sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan khusyuk kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah ia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Allah? Kaum Hawari berkata, kamilah penolong-penolong, agama, Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 52. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Ayat 53. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yakni tatkala Isa merasakan bahwa mereka tetap dalam kekafiran dan terus-menerus dalam kesesatan, maka dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku dalam menyeru Allah? Maksudnya, siapakah yang akan menolongku dalam dakwah kepada Allah? Kaum Hawari berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami pun mengikuti Rasul. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang memberikan kesaksian. Al-Hawariyun adalah bentuk jamak dari Hawari yang berarti penolong sebagaimana ditegaskan dalam Sahihain bahwa tatkala Rasulullah mengutus sejumlah orang dalam peristiwa Al-Ahzab, yang dipimpin oleh Zubair, kemudian orang-orang pun memilih Zubair sehingga dia menjadi pemimpin utusan, maka Nabi bersabda, setiap Nabi memiliki penolong, dan penolongku adalah Zubair. Berkaitan dengan firman Allah, karena itu, masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang memberikan kesaksian. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, yakni bersama umat Muhammad. Sanad riwayat ini bagus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang segolongan Bani Israel yang berniat menyerang Isa, bermaksud mencelakakan, dan menyalibnya. Yaitu, tatkala mereka sudah demikian benci kepadanya dan mengadukannya kepada raja pada masa itu yang kafir. Mereka mengadukan, di sana ada seorang laki-laki yang menyesatkan manusia,
memalingkan mereka dari menaati raja, dan merusak binatang yang digembalakan, serta dia pun anak pezina, sambil menunjukkan orangnya. Maka raja pun marah. Dia mengirimkan pasukan untuk mengejar Isa. Setelah mereka mengepung rumahnya dan mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil untuk menangkapnya, maka Allah Ta'ala menyelamatkan Isa dari kepungan mereka, mengangkatnya ke langit, serta menyerupakan salah seorang pengepung dengan Isa sehingga diyakini oleh mereka sebagai Isa sungguhan. Maka mereka pun menangkap, menyiksa, menyalib, dan memasukkan pasak di kepalanya. Yang demikian ini merupakan tipu daya Allah terhadap mereka. Sesungguhnya Dia telah menyelamatkan hamba dan Rasul-Nya serta mengangkatnya dan membiarkan para pengepung bercokol dalam kesesatannya. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." Ayat 55. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memiliki penolong. Ayat 56. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat 57. Demikianlah, kami membacakannya kepadamu sebagian dari bukti-bukti dan Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat 58. Para mufasir berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai firman Allah Ta'ala, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku." Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa penggalan itu merupakan struktur yang didahulukan dan dikemudiankan. Asal penggalan itu ialah ini ra'afiuka wa mutawafiika, yakni mewafatkan Isa dilakukan setelah ia diangkat. Pendapat lain mengatakan, diwafatkan dari dunia, namun bukan wafat yang berarti mati. Pendapat lain mengatakan, mewafatkannya berarti menaikkannya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, yang dimaksud dengan wafat dalam penggalan ini ialah tidur, sebagaimana makna yang terdapat dalam firman Allah, dan Dialah yang menjadikan kamu tidur pada malam hari. Firman Allah, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Surat Az-Zumar, ayat 42. Apabila Rasulullah bangun tidur, maka beliau membaca, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan," artinya, menidurkan kami. Pendapat lain mengatakan, mengangkatnya pada saat Isa tidur. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Tidaklah demikian, namun Isa diangkat oleh Allah kepadanya. Dan firman Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Surat An-Nisa, ayat 159. Damir, kata ganti, pada firman Allah itu merujuk kepada Isa, yaitu tatkala dia turun ke bumi sebelum hari kiamat, seperti yang akan dijelaskan nanti, insya Allah. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Demikianlah kasusnya. Tatkala Al-Masih diangkat kepadanya, maka para sahabatnya bercerai-berai menjadi beberapa golongan, sepeninggalnya. Di antara mereka ada yang beriman kepada apa yang dibawa oleh utusan Allah yang menyatakan bahwa Dia sebagai hamba Allah, Rasul-Nya, dan pengayom umat-Nya. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan dalam mengimaninya sehingga menjadikan Isa sebagai anak Allah. Kelompok yang lain lagi mengatakan bahwa Isa merupakan Allah itu sendiri.
Sedangkan yang lainnya lagi mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan tiga serangkai. Allah mengisahkan perselisihan mereka di dalam Al-Quran dan Dia membantah setiap kelompok. Mereka senantiasa berpandangan demikian selama kurang lebih 300 tahun. Kemudian muncullah salah seorang Yunani bernama Konstantin. Dia masuk agama Nasrani. Ada yang mengatakan bahwa masuknya itu hanya sebagai muslihat untuk merusak agama itu sendiri. Maka Konstantin menambah hukum ini, mengurangi hukum itu, dan menyusun beberapa ketentuan untuk agama Nasrani. Pada masa dialah daging babi dihalalkan. Mereka sholat menghadap ke timur, menciptakan gereja, tempat-tempat peribadatan, dan sinagog. Puasa mereka ditambah 10 hari lantaran dosa yang telah dilakukannya. Maka jadilah agama Al-Masih sebagai agama Konstantin. Kecuali itu, raja pun membangunkan untuk mereka gereja, sinagog, rumah-rumah ibadah, dan tempat kebaktian yang jumlahnya lebih dari 12.000 buah. Dan, didirikan pula sebuah kota yang dikaitkan dengan namanya, yaitu Konstantinopel. Di samping semua itu, mereka pun didominasi oleh kaum Yahudi yang dibuat kuat oleh Allah untuk menguasai mereka, sebab Yahudi lebih mendekati kepada kebenaran daripada Nasrani, walaupun kedua penganutnya sama-sama kafir. Setelah Allah mengutus Muhammad maka setiap orang yang percaya kepada beliau, percaya pula kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para rasulnya secara benar. Jadi, para pengikut Muhammad itu sekaligus merupakan para pengikut setiap nabi yang diutus ke muka bumi, karena setiap nabi mengajak mereka untuk membenarkan seluruh kebenaran. Lalu, mereka memprioritaskan pembenaran kepada setiap nabi dari umatnya, yaitu mereka yang menduga bahwa dirinya mengikuti agama dan jalan nabi itu. Oleh karena itu, tatkala mereka merupakan orang-orang yang beriman kepada Al-Masih secara benar, maka mereka merampas Syria dan menggabungkannya ke Romawi, lalu menggabungkannya ke kota mereka, Konstantinopel. Islam dan pemeluknya akan senantiasa mengungguli mereka hingga hari kiamat. Orang yang benar dan dibenarkan memberitahukan kepada umatnya bahwa generasi akhir kaum mukmin akan menaklukkan Konstantinopel, dapat mengambil kembali harta kekayaan dari sana, dan memerangi kaum Romawi secara besar-besaran, yang belum pernah disaksikan manusia dan tiada bandingannya setelah itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian, kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antara kamu tentang perkara yang dahulu kamu perselisihkan. Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan menyiksa mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memiliki penolong. Demikian pula Allah memperlakukan kaum kafir Yahudi dan Nasrani. Di dunia, mereka akan diazab dengan diperangi, ditawan, dan dicopot kekuasaan kerajaannya. Sedangkan di akhirat, mereka akan diazab dengan azab yang paling berat dan menyengsarakan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dipenuhi pahalanya, baik di dunia dengan diberi pertolongan dan keuntungan maupun di akhirat dengan diberi surga yang mulia. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, demikianlah, kami telah membacakan kepadamu sebagian dari bukti-bukti dan Al-Quran yang penuh hikmah. Maksudnya, perkara yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad, mengenai kisah Isa ketika dia lahir dan proses kejadian akhirnya adalah tidak mengandung keraguan dan kebimbangan. Allah Ta'ala berfirman, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Surat Maryam, ayat 34-35. Setelah itu, Allah berfirman, sesungguhnya pempamaan, penciptaan, Isa dalam pandangan Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah,
kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Ayat 59. Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat 60. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa setelah datang ilmu, yang meyakinkan kamu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ayat 61. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan kisah yang hak, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 62. Kemudian jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 63. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan, penciptaan, Isa dalam pandangan Allah, yakni menurut kekuasaan Allah di mana Isa diciptakan tanpa adanya seorang bapak, adalah seperti Adam, yang diciptakan tanpa bapak, bahkan tanpa ibu. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Karena itu, jika dia berkuasa untuk menciptakan Adam tanpa bapak, maka dia lebih kuasa lagi untuk menciptakan Isa dengan adanya ibu. Jika keberadaan Isa sebagai anak Allah dibenarkan karena ia lahir tanpa bapak, maka keberadaan Adam sebagai anak Allah lebih dibenarkan lagi. Padahal keberadaan Adam sebagai anak Allah dimaklumi kebatilannya, maka pandangan mereka tentang Isa sebagai anak Allah tentu lebih batal lagi dan lebih ngaco. Namun Tuhan yang Maha Agung hendak memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluk tatkala Dia menciptakan Adam bukan melalui seorang laki-laki dan perempuan, dan menciptakan Hawa dari makhluk laki-laki tanpa perempuan, menciptakan Isa dari makhluk perempuan tanpa laki-laki, tidak sebagaimana lazimnya penciptaan makhluk melata ini melalui jantan dan betina. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Maryam, sungguh kami akan menjadikannya sebagai tanda kebesaran bagi manusia. Dari itu, Allah berfirman, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Inilah dia yang benar mengenai Isa, yang tiada penyimpangan, tiada yang sahih selain itu, dan perkara yang ada setelah kebenaran itu tiada lain berupa kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendebatmu mengenai hal itu, setelah datang pengetahuan, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, yakni kita hadirkan mereka dalam bermubahalah ini. Kemudian marilah kita bermubahalah, yakni menetapkan laknat, lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta, baik dari golongan kami ataupun kamu. Sebab, turunnya ayat mengenai mubahalah dan ayat sebelumnya mulai dari awal surat ini hingga ayat di atas adalah berkenaan dengan utusan Najran. Sesungguhnya tatkala kaum Nasrani datang, maka mereka berdebat ihwal Isa dan mereka berpandangan bahwa Isa sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan. Maka diturunkan ayat pada awal surat ini sebagai bantahan terhadap mereka. Diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam sirahnya yang dapat diringkaskan sebagai berikut. Rasulullah didatangi oleh utusan Nasrani Najran sebanyak 60 orang penunggang. Di antara mereka terdapat 14 orang pemukanya. Ke-60 orang itu menyerahkan persoalannya kepada yang 14 orang, dan yang 14 orang pun menyerahkan persoalan kepada 3 orang. Ketiga orang itu ialah Akib yang merupakan pemimpin mereka. Dialah yang memiliki konsep dan urusan perundingan. Kedua, Said yang berasal dari kalangan ilmuwan. Dan ketiga ialah Abu Haritsah bin Alkamah. Dia orang yang paling cerdik di antara mereka. Sebelumnya ia bangsa Arab,
kemudian menganut agama Nasrani sehingga ia disanjung dan dimuliakan oleh rakyat dan Raja Romawi. Sebelumnya, Alkamah sudah mengetahui ihwal Rasulullah, sifatnya, dan perangainya dari kitab-kitab klasik yang dipelajarinya, namun pengetahuan itu malah mendorongnya untuk tetap bercokol dalam agama Nasrani lantaran ia merasakan penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya oleh penduduk dan penguasa Romawi. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, mereka pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Mereka masuk ke masjid ketika beliau tengah sholat Asyar. Mereka mengenakan topi, jubah, dan selendang keuskupan. Waktu sholat mereka telah tiba, maka mereka pun mendirikan sholatnya di dalam masjid Rasulullah. Beliau bersabda, biarkanlah mereka. Mereka sholat menghadap ke timur. Imam Ahmad mengatakan, ketiga utusan itu berbincang dengan Rasulullah. Mereka mengatakan tentang Isa sebagai Allah, putra Allah, dan Tuhan ketiga. Maha tinggi dan maha agung Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah Allah, dengan alasan bahwa Isa dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan buta sejak lahir, kusta, dan berbagai penyakit lainnya, dapat memberitahukan perkara gaib, serta perkara lainnya. Pendapat mereka bahwa Isa anak Allah didasarkan kepada alasan bahwa ia tidak memiliki dan mengetahui bapaknya serta dapat berbicara ketika dalam buayan. Pendapat mereka bahwa Isa, Allah, dan Maryam merupakan tiga Tuhan serangkai didasarkan kepada firman Allah, kami melakukan, kami memerintahkan, kami menciptakan, dan kami menetapkan. Mereka mengatakan, jika Tuhan satu, niscaya Dia mengatakan, aku melakukan, aku memerintahkan, aku menciptakan, dan aku menetapkan. Namun, mengatakan demikian karena yang berkata adalah Allah, Isa, dan Maryam. Maha tinggi, maha suci, dan maha bersih Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim itu lantaran tinggi hati dan sombong. Berkaitan dengan pendapat mereka itu, telah diturunkan Al-Quran. Setelah dua pendeta berkata demikian kepada Nabi, maka Rasulullah bersabda kepada keduanya, masuk Islamlah kamu. Keduanya menjawab, kami telah masuk Islam. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu belum masuk Islam. Maka Islamlah. Keduanya menjawab, bahkan kami telah masuk Islam sebelum kamu. Nabi bersabda, kalian berdua berdusta. Kalian menolak Islam. Kalian berpandangan bahwa Allah punya anak. Ibadah kalian kepada salib. Dan kalian juga makan babi. Kedua pendeta bertanya, kalau begitu, siapa bapaknya, hai Muhammad? Maka Rasulullah diam dan tidak menjawab keduanya. Berkaitan dengan hal itu Allah menurunkan ayat mulai dari permulaan surat Ali Imran hingga mencapai 80-an ayat. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah mendapat informasi dan penjelasan dari Allah sebagai landasan untuk memutuskan perselisihan antara beliau dengan mereka, beliau diperintah untuk mengajak mereka bermubahalah, jika mereka tetap menolak keputusan itu. Nabi mengajak mereka saling mengutuk. Maka mereka menjawab, hai Abu Qasim, beri kami kesempatan untuk merenungkan persoalan kami. Nanti kami akan menemuimu kembali untuk menyampaikan pendapat kami ihwal ajakanmu itu. Maka mereka pun pergi. Kemudian mereka berdialog secara rahasia dengan Aqib sebagai pemilik ide mereka. Mereka bertanya, wahai Abdul Masih, bagaimana pendapat Anda? Dia menjawab, demi Allah, wahai kaum Nasrani, kalian sudah mengetahui bahwa Muhammad itu benar-benar sebagai nabi yang diutus. Informasi mengenai dia telah disampaikan dengan nyata oleh sahabatmu, dan kalian pun sudah tahu bahwa tidak pernah ada suatu kaum yang mengutuk seorang nabi. Jika mengutuk, keadaannya seperti ke atas tak bertunas dan ke bawah tak berakar. Dia akan memusnahkan kamu sampai ke akar-akarnya. Maka sekarang, peluklah agamamu dan peganglah pendapat yang selama ini kalian anut tentang Isa, dan biarkanlah laki-laki itu, Muhammad,
serta kembalilah kamu ke negerimu." Kemudian mereka menemui Nabi seraya berkata, "Hai Abu Qasim, kami telah memutuskan untuk tidak akan melaknatmu, membiarkanmu menganut agamamu, dan kami pun akan kembali menganut agama kami. Namun, utuslah salah seorang sahabatmu yang kamu ridai guna menyertai kami dan yang akan memutuskan perselisihan di antara kami mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekayaan kami. Kami rela dihukum oleh dia."